Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan Familyverse Indonesia. Dan hari ini bersama dengan saya Andy Darmawan, kita kembali ada di IG Live kita malam hari ini. Dan kita mau bicarain atau kita mau ngomongin satu topik yang menarik sekali. Soal waktu adalah uang. Bagaimana menggunakan waktu secara produktif di dalam berkarir dan berkeluarga. Wah, ini menjadi sebuah pergumulan dari begitu banyak orang yang satu sisi menjalani karir gigih berjuang untuk mengejar karirnya, tetapi di sisi yang lain juga tetap harus memberikan prioritas atau tetap harus bisa juga melayani keluarganya dengan baik. Nah, hari ini sahabat keluarga, kita akan ngobrol bersama dengan satu orang yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Rionald Suryanto. Beliau itu adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Kalau saya perhatikan dari profilnya beliau ya, beliau adalah seorang konsultan, beliau juga adalah seorang CEO, seorang Chief Operating Officer juga di beberapa perusahaan. Di sisi yang lain, di tengah-tengah begitu banyak kesibukannya, dari cerita yang saya dengar tentang beliau, beliau adalah seorang ayah dari 4 orang putri. Dan dari cerita yang saya dengar, di tengah-tengah kesibukannya bekerja, di tengah-tengah begitu banyak hal yang beliau kerjakan sebagai seorang pemimpin di perusahaan, ada beberapa perusahaan yang dia pimpin. Ada Asli Rancangan Indonesia, kemudian Very Jelas, Teken Aja, Login ID, Akurat 1 Indonesia, dan masih ada beberapa hal lagi yang beliau lakukan. Tetapi dari cerita yang saya dengar, bagaimana beliau bisa begitu dekat bersama dengan 4 orang putri yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan beliau. Nah, hari ini sahabat keluarga, kita akan ngobrol langsung dan kita akan mendengar langsung dari beliau. Kira-kira bagaimana tips-tips mengelola waktu yang dikelola dengan baik, sehingga waktu yang produktif itu bukan hanya bermanfaat ketika kita menjalani karir kita di tengah-tengah pekerjaan kita, tetapi juga bagaimana tetap memiliki waktu yang produktif bersama dengan keluarga kita. Acap kali kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit antara memprioritaskan yang mana dulu nih. Apakah memprioritaskan karir kita dulu, memprioritaskan pekerjaan kita dulu dengan alasan toh semua hal yang kita lakukan untuk keluarga kita, atau sisi yang lain kita juga tetap bisa menyediakan waktu kita untuk keluarga kita, untuk tetap bisa menikmati kebersamaan bersama dengan anak-anak kita, melihat tumbuh kembang mereka. Nah, topik hari ini tentunya sangat relevan buat sahabat keluarga. Saya mau mengingatkan, kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin punya pertanyaan, jangan takut untuk boleh menuliskan pertanyaan di kolom komen yang ada di bagian bawah. Nanti saya akan bacakan dan tentunya kita akan tanyakan kepada Pak Rionald sebagai narasumber kita di dalam kesempatan malam hari ini, dan kita boleh manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya sahabat keluarga ya. Oke, saya akan invite Pak Rionald untuk boleh join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini, untuk boleh bersama-sama ngobrol bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Dan kita mau tanya-tanya langsung nih, kiat-kiat apa yang beliau lakukan sehingga beliau bisa tetap memiliki dan membagi waktu secara produktif untuk karir dan juga keluarga di tengah-tengah begitu banyak kesibukan. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam Pak Andy. Ya, wow, saya senang banget bisa ngobrol bersama dengan Bapak di dalam kesempatan malam hari ini. Dan hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik, karena kita mau bahas tentang bagaimana menggunakan waktu secara produktif di dalam berkarir dan berkeluarga. Nah, mungkin sebelumnya Bapak boleh sapa dulu viewers kita di dalam kesempatan malam hari ini, dan juga mungkin bisa memperkenalkan diri kepada viewers kita malam hari ini. Silakan Pak Rionald. Ya, terima kasih Pak Andy, dan juga kepada Family First untuk kesempatannya. Terus terang ini pertama kali saya IG live seumur hidup saya. Biasa Wow. biasa selalu
biasa selalu ya langsung bertatap muka atau mungkin ya lewat webinar gitu ya. Jadi kalau agak canggung mohon maaf karena baru pertama kali, tapi saya berterima kasih sekali lagi diberikan kesempatan ini. Dan semoga nanti pas kita bertukar pikiran, kita sharing-sharing, semua ini bisa menjadi berkat ya, dan kita bisa sama-sama belajar. Intinya mah kita mau sama-sama belajar malam ini. Betul, setuju banget Pak. Wow, ini sebuah kesempatan yang berharga sekali sahabat keluarga. Jadi kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin punya pertanyaan, jangan takut dan jangan sungkan untuk boleh menanyakan kepada kami, tentunya dengan menulis di kolom komen. Ini baru muncul aja Parionauts-nya nih, komennya udah banyak banget nih Pak di bagian bawah nih Pak. Ini Ini pastor kenapa? saya ini, Pak Pastor Oh, Pastor oke. Hana Kristanto, pastor saya ini. Dia bilang Oh, baru oke. pertama kali tapi keren. Wow, oke. Ini untuk pertama kalinya juga ketika live Instagram, ketika baru mulai tampil narasumber udah mulai ramai nih kolom komennya. Oke Pak, kita langsung ngobrol aja karena waktu kita nggak terlalu banyak, Boleh, kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol soal topik boleh. ini. Kalau menurut Pak Rilnold sendiri nih Pak, sejauh mana sih antara karir dan keluarga itu tuh masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain? Um, kalau menurut pengalaman saya itu sebenarnya sangat sangat related ya. Karir dengan keluarga itu sangat related karena saya sebagai ya mungkin entrepreneur, dulu saya pernah kerja, maksudnya bekerja secara profesional, lalu saya menjadi entrepreneur. Saya lihat antara keluarga dengan karir itu sangat highly related. Kenapa highly related? Karena kita ini kan di luar sana bekerja. Ketika kita pulang, kita bertemu dengan keluarga. Kalau misalnya di dalam keluarganya itu tidak harmonis, selalu ribut, selalu kayaknya selalu bertengkar, itu kan tentunya nggak enak ya. Kita sudah capek di luar, pulang ke rumah, tapi ketika kita ada harmonis itu pasti akan sangat efek. Dan nantinya malamnya nanti nggak bisa tidur karena kesel, besokannya harus energinya harus ada lagi, harus balik ke kantor, tapi nggak bisa tidur, terus itu bisa menjadi seperti perputaran yang sangat parah gitu kan, sehingga kita pun bisa pasti performance kerja kita pun pasti kena efek gitu. Oke. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang mungkin cukup banyak ditanyakan oleh orang yang mungkin sedang berada di dalam posisi mengejar karir ya. Ada momen-momen tertentu mungkin ketika kita mengejar karir kan kita disibukkan oleh banyak hal sehingga waktu kita tuh cukup banyak ketarik untuk pekerjaan. Nih saya kalau lihat profilnya Bapak nih kelihatannya banyak sekali yang Bapak kerjakan ya. Saya nggak kebayang tuh ngebagi waktunya kayak gimana untuk ngurusin satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, berbicara soal prioritas nih Pak, pernah nggak ada momen di dalam kehidupan Bapak sebagai seorang pemimpin di perusahaan, tetapi sisi yang lain juga Bapak sudah dikaruniai 4 orang anak yang tentunya kita tahu bahwa sebagai ayah kita punya tanggung jawab untuk juga membimbing mereka. Pernah nggak ada kendala-kendala yang dihadapi ketika menentukan mana nih prioritas mana dulu nih, ngurusin kerjaan dulu atau ngurusin keluarga dulu nih? Gimana Pak? Ya, yang pasti dilema-dilema itu pasti pasti selalu ada dilema-dilema itu. Dan mungkin disclaimer saya itu ya adalah saya juga masih belajar menjadi ayah yang baik untuk putra-putri saya. Untuk putri saya kok putra-putri? Putri saya punya 4 putri. Empat putri, oke. Okay. Untuk putri saya, lalu juga menjadi suami yang baik untuk istri saya. Jadi ya whatever I'm sharing this bukan berarti saya lebih perfect daripada para viewers di sini, bukan, tapi kita sama-sama belajar. Nah, dilema-dilema itu pasti sering terjadi, apalagi kita itu cuma punya waktu 24 jam, di mana kita harus bagi-bagi semua. Cuman saya puji Tuhan dari awal itu istri saya tuh sangat suportif dengan semua pekerjaan, dengan semua apa yang saya lakukan, dan kita pernah buat komitmen bahwa karena dulu pernah zaman waktu saya growing up itu kan orang tua saya juga sibuk, dan saya melihat memang kadang nggak ada waktu gitu buat saya karena orang tua saya sibuk, satu dan dua hal. Jadi saya juga pernah buat komitmen dengan istri saya waktu itu bahwa kita mau prioritaskan anak-anak kita. Jadi contohnya kalau misalnya mereka ada parents meeting, kalau mereka ada ballet performance, kalau mereka ada school performance gitu, saya rasa 90% lebih saya pasti hadir. Saya nggak hadir kalau mungkin saya sakit, atau mungkin kalau sayanya pas kebetulan di luar kota, mau jam 10 pagi, mau jam 11, saya pasti cancel all my meeting, saya pasti hadir.
ngambil rapot lah, ngambil apa semua gitu. Karena saya mau mereka itu merasa walaupun pekerjaan saya sibuk, tapi mereka tuh mereka tuh tetap lebih penting daripada pekerjaan saya. Itu yang saya selalu mau anak-anak saya itu mengerti. Karena buat saya kalau iya 2 jam keambil waktu sama mereka di hari itu karena mereka ada acara, ya paling saya ngelembur 2 jam ekstra, paling 3 jam, 4 jam. I mean, makanya kata-kata malam ini itu kan waktu adalah uang. Tapi saya sih kepengen biar para viewers juga jangan mengertinya tuh bahwa waktu itu tidak sama dengan uang sebenarnya. Karena kalau kita bilang waktu adalah uang, seolah-olah waktu adalah uang. Padahal kalau kita dikasih pilihan mau punya lebih banyak waktu atau lebih banyak uang, pasti kita bilang mau lebih banyak waktu. Cuman kita pun mesti sadar juga bahwa kalau kita tidak punya uang pun agak susah, kita nggak punya waktu. Jadi ini memang highly correlated ya. Bukannya satu lebih penting or the others, tapi bagaimana kita bisa membalance sehingga kita bisa punya ada waktu, kita juga bisa kerja, kita ada uang, karena dengan ada uang kita pun bisa punya ada waktu, lebih banyak waktu, dan semuanya kembali ke prioritas. Jadi menjawab pertanyaan tadi, dilemanya pasti banyak, apalagi sekarang banyak sekali perlu begini, perlu begitu, tapi saya tetap selalu berusaha biar kalau ada seperti event-event itu ya saya hadir gitu. Oke, wow ini menarik sekali nih Pak. Dan pasti saya percaya pasti putri-putrinya Bapak tuh bangga sama dedinya. Ya kan acap kali kan gitu ya ketika performs misalnya biasanya mereka kan akan ingin menunjukkan sesuatu tuh untuk kepada orang tuanya bahwa aku bisa loh lakukan ini dan lain sebagainya. Ada beberapa kata kunci yang tadi Pak Rionald ungkapkan. Yang penting itu adalah kerjasama dengan pasangan kita. Itu penting banget ya. Dalam hal ini ya bagaimana istrinya Bapak memberikan support juga untuk boleh bersama-sama bekerja sama. Kemudian sisi yang lain adalah bagaimana Bapak melihat memberikan waktu kepada anak itu sebagai sebuah prioritas walaupun tetap ada konsekuensi logis yang nanti akhirnya harus dijalani juga, misalnya nambah lembur dan lain sebagainya. Ini di banyak komentar yang menarik nih yang muncul, di antaranya adalah memberikan saran untuk Bapak menambah anak katanya Pak. Saya tahu siapa tuh yang bilang itu. Tapi mereka bersemangat sekali mensupport Bapak untuk nambah anak karena mungkin mereka ngelihat Bapak sebagai figur yang sudah berhasil membesarkan 4 anak, nambah 1 masih cukup dirasa bisa. Oke, Pak Rionald, pertanyaannya adalah begini, apa yang Bapak lakukan ketika membangun kesepakatan bersama dengan pasangan nih? Karena itu salah satu kunci yang penting juga ya. Bagaimana pasangan kita juga memahami kita nih. Yang satu sisi kan karir juga penting ya Pak. Tadi Bapak juga bilang kita nggak bisa pungkiri bahwa waktu adalah uang, dalam pengertian kita butuh uang di dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi membesarkan 4 orang anak itu juga butuh biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, betul. Mungkin di awal-awal nih sebelum Bapak punya anak atau ketika masih punya anak 1 atau punya anak 2, entah saya nggak tahu apakah memang direncanakan punya anak 4 dan lain sebagainya. Kesepakatan apa tuh yang Bapak perbincangkan bersama dengan istri? Nah, itu mungkin kan bisa menjadi modal yang baik nih buat para sahabat keluarga yang saat ini sedang bingung juga nih untuk boleh bagaimana memprioritaskan antara karir dengan keluarga dan sisi yang lain tetap membutuhkan support dari pasangan. Gimana Pak Riono? Ya, mungkin kalau pengalaman saya tuh sebenarnya agak unik ya. Karena waktu dulu awal-awal kita habis merit, saya kebetulan lagi barusan mulai bisnis saya. Istri saya tuh sebenarnya bekerja full time. Dan saat itu kalau dibilang secara income istri saya tuh lebih gede daripada income-nya saya. Karena kenapa ya? Karena namanya baru mulai bisnis. Bisa-bisa bulan itu nggak dapat apa-apa, baru dapatnya bulan depan, kan begitu kan. Makanya saya tidak pernah malu bahwa saat itu memang istri saya make more money dari saya. Terus istri saya juga lebih pintar dari saya dari sekolah, ya kan, ya lebih encer otaknya. Kalau saya nggak suka sekolah gitu. Dan saat itu kita waktu buat kesepakatan, kita berpikir ya saat itu, jadi mau gimana nih, karena kita memang mau build a family. Lalu waktu kita berbicara gitu, akhirnya istri saya bilang ya udah, dia yang mau quit dari kerjaannya. Nah, karena dia mau quit dari kerjaannya, saya sebagai kepala keluarga saat itu ya saya perlu mutar otak kan. Waduh, mutar otak gimana nih? Ya kan, karena berarti saya mesti bisa menghidupi, bisa apa. Tapi karena adanya kesepakatan, istri saya bilang ya udah, yang penting kamu saat itu kamu fokus bekerja. Nah, dengan saya bisa fokus bekerja,
dia yang menghandle urusan-urusan rumah, dia benar-benar menjadi full time wife. Saat itu ya udah, jadi saya bisa benar-benar fokus gitu untuk bekerja. Dan memang namanya tentang pasangan ya, kita mungkin mesti mundur juga. That's why it's very important waktu kita memilih pasangan ya, Bro Yep. Andy ya. Waktu kita memilih pasangan itu, ini kembali nih ke masalah mungkin yang previously waktu marriage counseling, harus cari yang cocok, harus cari yang bisa suportif sama kita. Karena kalau misalnya kita juga tidak harus yang seimbang, ya kan? Kalau nggak seimbang, nggak sejalan sevisi, nanti kita yang cowoknya lagi mau meniti karir lagi begini, terus ceweknya nggak bisa, istrinya nggak bisa memahami, jadi sering ribut, malah nggak jadi berkat gitu loh. Itu sih yang ya, jadi memang kesepakatan itu kalau di tempat saya ini agak unik saat itu, karena saat itu ya istri saya harus stop, nggak dari kerjaannya ya, dan saya harus benar-benar fokus banting tulang biar bisa ngidupin keluarga kita saat itu. Itu sih Oke. kesepakatan itu sih. Wow, jadi sahabat keluarga tidak boleh dilupakan bahwa Pak Rionol dan juga keluarga bisa sampai di titik ini tuh nggak serta-merta terjadi tiba-tiba. Pasti semuanya itu melewati proses yang cukup panjang. Tadi Pak Rionol juga sempat cerita bahwa dari awal ketika premarital sebelum nikah ya memang sudah membahas tentang apa yang mungkin menjadi mimpi dan harapan. Pak, pasti ada kan di tengah-tengah perjalanan meniti karir, menjalani pekerjaan yang super duper sibuk. Tadi bahkan ada yang komentar katanya Bapak lebih sibuk daripada menteri. Saya nggak bisa kebayang tuh Bapak sibuk lebih daripada menteri itu kayak gimana gitu ya. Pernah dong anak-anak komplain, pernah nggak Pak? Anak komplain kepada Bapak misalnya ketika ada momen-momen di mana akhirnya Bapak eh, nggak bisa ngebagi waktu bersama dengan mereka tuh Pak. Pernah nggak? Kalau misalnya memang pernah, kira-kira bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada anak-anak gitu? Ada pasti Mm-mm. apa namanya di saat itu lagi urgent sekali ya. Jadi kan kita kan suka membagi-bagi tentang task itu kan, mana yang Hmm, urgent, mana yang important. Kalau oke. ditanya pasti kebanyakan important. Kalau nggak important nggak mungkin kita kita kerjain sesuatu itu. Jadi ada yang important tapi ada yang urgent. Nah, Oke. kadang yang urgent ini nih yang memang nggak bisa kita tinggalkan, itu genting gitu. Dan saat itu saya pernah kejadiannya waktu kita vacation. Saya ingat banget Hmm, lagi lebaran tahun berapa ya, tahun 2018 ya, 2018. Dan vacation kita lumayan sangat terganggu karena ada hal urgent yang saya harus take care. Ya hmm, anak-anak komplain sama saya gitu, kok Dedi waktu liburan, bukannya liburan, biasanya liburan loh, kenapa ini gitu. Tapi anak saya yang gede bisa lebih mengerti, anak saya yang kedua dan ketiga sama yang kecil mungkin saya tahu dari mukanya itu kesel gitu kan. hmm. Cuman ya sekali lagi saya terima kasih sama istri saya yang membantu menjelaskan ke mereka gitu, like ya ini kan nggak selalu begini. Memang itu lagi sangat urgent dan kita mesti close deal itu. Dan saya juga bingung karena saat itu perusahaan itu tuh mungkin lebih banyak orang Indianya gitu ya, jadi Hmm. nggak ada lebaran gitu. Bro Oke. Andy, buat mereka tuh nggak ada lebaran, jadi buat mereka tuh kita lebaran libur, mereka nggak libur, mereka kerja. Jadi Hmm, mereka hmm. malah expect saya untuk terbang ketemu mereka ya. Sorry kalau yang itu I will not do that. I don't care mau how much the deal, saya bilang. Iya. Tapi kalau misalnya saya diganggu lewat telepon, video call, oke, let's do it ya kan. Mau sering-sering seperti itu, tapi ya ada limitnya juga gitu. Tapi kalau tentang apakah anak-anak pernah kecewa, pernah kesel, ya udah pasti. Saya Hmm. rasa itu adalah salah satu dilema seperti orang seperti saya yang kita banyak kerjaan atau kita lagi meniti karir. But everything else saya rasa bisa dikomunikasikan. Dan selama suami dan istrinya bisa memberikan pengertian kepada anak-anak, saya rasa mereka bisa terima sih. Itu sih menurut pengalaman yang saya lalui ya bersama dengan istri saya. Oke, Pak, saya tertarik untuk nanyain hal yang praktis nih sama Bapak nih. Acap kali yang menjadi Ya, persoalan adalah soal membagi waktu. Tadi kan Bapak bilang waktu ya. kita cuma 24 jam. Kalau saya lihat profilnya Bapak kan banyak banget tuh perusahaan yang Bapak pimpin, bahkan Bapak menjadi konsultan di beberapa tempat gitu. Nah, boleh dong Pak dikasih gambaran kepada kami daily activity-nya Bapak nih supaya saya juga bisa punya gambaran kira-kira bagaimana seorang Bapak Rionald ini membagi waktu nih sehingga antara karir dengan keluarga bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau
Kalau udah pasti kalau malam saya kan kadang pulangnya overtime, saya lembur gitu kan. Pulang pasti malam, kadang anak-anak udah tidur. Nah, jadi kalau dulu lagi sebelum pandemik kan pergi sekolah tuh anak-anak. Saya pasti nggak pernah miss untuk nganterin mereka ke sekolah Oke. pagi-pagi. Nggak peduli saya tidur jam 4 pagi, saya jam 3 pagi, jam 5 pagi. Tapi ketika setengah 7 mereka itu pergi ke sekolah, saya pasti bangun dan saya pasti anterin mereka ke sekolah. Ya di situ ya Hmm. bisa ngobrol-ngobrol sebentar, lagi apa, ada apa. Lalu sebelum mereka turun, pasti saya doain, saya tumpangin tangan satu-satu dari mereka itu. Lalu pulang, terus nganterin lagi yang kecil. Karena yang 3 udah di satu kampus, kalau yang kecil beda kampus gitu. Jadi kalau Hmm. pagi, udah pasti kerjaan saya tuh seperti itu. Kadang yang ngobrol pagi sama mereka, breakfast. Em, kalau mungkin kalau pas weekend atau hari Sabtu, waktu itu pasti saya anterin mereka les ballet dari pagi, lalu ngikut mereka les piano, yang les vokal udah pasti hari Sabtu itu dari pagi sampai jam 12 siang pasti saya ada untuk bersama dengan mereka itu untuk aktivitas-aktiviti yang mereka suka gitu ya. Kalau hari Minggu udah pasti kita kalau pergi ke gereja bareng. Setelah itu selalu ada ritual yaitu makan bareng-bareng after church hari Minggu. Setelah itu ya pulang ya. Kira-kira um, cara membagi waktu seperti itu. Kalau malam kebetulan kalau saya bisa pulang merekanya belum tidur, pas waktu doa bareng ada devotion bareng, ya thank you sama istri saya juga, dia selalu bilang ayo selalu devotion anak-anak baca Alkitab apa semua. Jadi selalu tiap malam ada ritual itu gitu, dan kadang kalau saya ada ya saya juga ikutan, lalu malam berdoa sama-sama. Jadi all the little things aja sih menurut saya, tapi kita lakukan itu secara habit, secara sering ya, sehingga itu pun nanam gitu dalam dalam diri mereka. Jadi ya kira-kira itu juga sih yang kadang segini dilakukan. Kalau sekarang lagi masa pandemi memang agak berbeda karena nggak ngantar Hmm. sekolah, tapi kan saya sering ketemu di rumah dan anak saya yang besar juga udah mulai masuk ke masa teenager gitu. Jadi kalau saya Hmm. pulang jam 9, jam 10, kadang dia belum tidur. Jadi kadang dia belum tidur, masih kerjain PR, masih chatting sama temennya. Ya saya juga jadi sekalian lah ya kan, belagu-belagu. Siapa sih teman kamu? Ya kan saya juga pengen tahu Hmm. ya kan. Dia lagi dekat Hmm. sama siapa atau apa gitu. Jadi kadang ya jadi bisa ada masa-masa ngobrol-ngobrol seperti itu juga. Oke, wow. Saya dengar cerita ini apa akhirnya saya ngelihat bahwa teman-teman Bapak mensupport Bapak untuk punya anak tambah anak lagi tuh karena mereka ngelihat Bapak hebat banget bisa memanage semuanya dengan baik. Dan kata kuncinya adalah bagaimana mendedikasikan diri sebagai seorang ayah untuk anak-anak ya. Kalau dengar cerita Bapak tadi mau tidur jam berapapun, Betul. giliran nganter sekolah itu harus nganter sekolah, menyediakan waktu bahkan weekend itu dipakai untuk boleh bersama-sama dengan anak-anak gitu. Dan habit yang terus terjadi itu akhirnya anak-anak boleh sungguh-sungguh menikmati keintiman antara mereka bersama dengan orang tua mereka, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat indah sekali dan pasti mereka bangga banget sama papanya ini. Nah, Pak, pertanyaan saya lebih lanjut kayak begini, terkait dengan karir ya. Acap kali kan gini, ada beberapa orang mungkin punya prinsip kayak begini. Loh, kamu tuh sedang dipercaya sebuah jabatan yang penting gitu, dan ada banyak hal yang harus kamu kerjakan penting. Betul, keluarga penting, tapi sisi yang lain karirmu juga menjadi sesuatu hal yang penting. Bagaimana Bapak sendiri di kantor misalnya membagikan nilai-nilai ini nih kepada orang-orang yang ada di sekitar sampai mereka paham nih, misalnya ketika ada momen Bapak liburan atau ketika momen weekend, mereka juga nggak ganggu, tanda kutip ya, maksudnya nggak paksa Bapak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang tadi lah, misalnya pekerjaan yang bisa dikatakan urgent, tapi sisanya mereka bisa ngelihat bahwa oh ya, Pak Rionald ini adalah orang yang terkenal sangat sangat juga memprioritaskan keluarga. Gimana Pak membagikan nilai-nilai itu kepada orang-orang di sekitar, khususnya di kantor? Kalau cerita tentang ini, sebenarnya saya juga banyak belajar bahwa Hmm. kita itu setiap kali dikasih kerjaan, mau kita tuh sebagai entrepreneur ataupun kita sebagai profesional, sebenarnya takaran-takaran pekerjaan yang kita dapat itu, kalau kitanya sendiri benar-benar bisa fokus ngerjain, itu sebenarnya nggak perlu kita bawa pulang ke rumah. Oke. Saya berani taruhan itu. Masalahnya, kitanya sendiri di kantor nggak produktif. Mestinya kita Hmm. kerja, kita chit-chat.
Terus mestinya kita ngapain? Kitanya mainan sosial media. Sehingga akhirnya kerjaan-kerjaan itu yang harusnya selesai di kantor, itu kita bawa pulang ke weekend. Nah, saya selalu ngomong sama tim saya, mereka juga kadang nanya sama saya, kok Bapak tuh selalu energetik ya kan, kok nggak habis-habis tenaganya, kerjaannya banyak, tapi bisa melakukan ini semua. Saya bilang itu karena saya harus mendisiplinkan diri saya, biar saya bisa menyelesaikan, saya bilang. Nah, tapi mereka pun tahu kalau kalau Sabtu Minggu, saya nggak akan ganggu mereka. Tapi kalau saya telepon, udah pasti itu pasti urgent. Itu udah menjadi value, udah menjadi culture di tempat saya. Karena saya bilang sama mereka, saya mau kamu istirahat. Kenapa? Biar kamu waktu hari Senin kamu pulang, balik ke kantor, saya bilang kamu bisa refresh gitu. Ya kan saya, dan ini beberapa dari karyawan saya juga bisa testimoni gitu. Bagaimana saya memang keras gitu kan, karena saya mau disiplin. Nah disitulah kita nih harus memanage waktu kita sendiri juga. Dan saya percaya banyak kerjaan bisa kok kita selesaikan, sehingga kita bisa menjadi lebih balance ya antara pekerjaan yang ada di kantor sama pekerjaan yang ada di rumah gitu. Wow, itu benar banget. Itu sebuah tips yang penting banget untuk boleh diperhatikan bagi setiap kita yang sedang menjalani karir di tengah-tengah begitu banyak kesibukan. Yang penting itu adalah disiplin. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan sangat-sangat baik. Nah, Pak Riono, di bagian akhir dari live IG kita malam hari ini topiknya menarik banget nih. Kapan-kapan kami bisa invite Bapak lagi buat ngobrol ya untuk hal yang lainnya nih ya. Pak, boleh dong Pak kasih tips-tips praktis dong Pak buat sahabat keluarga tentang bagaimana menyelaraskan waktu antara kita menjalani karir kita dengan keluarga. Silakan Pak Riono. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang some practical tips ya, ini pun saya juga bukannya karena saya jenius atau apa, saya pun banyak belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari saya, bagaimana mereka memanage waktu. Ada satu hal yang saya selalu pelajarin dan ini menjadi benar-benar saya punya pegangan. Dia bilang begini, boleh tanya sama psikologi manapun juga, kita itu kalau lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kita ke distract. Nah, waktu kita ke distract, entah teman kita nanya something, atau kitanya tiba-tiba ngapain, itu tuh akan memakan waktu kira-kira 15 menit untuk kita kembali in the zone. Jadi kita lagi ketik-ketik nih, lagi mikir ya, tiba-tiba ada teman yang ganggu gitu, atau ada apa. Itu tuh it takes us 15 minutes to get back to the zone, untuk menjadi fokus lagi dan idenya mulai keluar lagi. Jadi kalau teman-teman kita atau kitanya sendiri ngedistract diri kita sendiri selama 10 kali dalam waktu satu hari itu, then we are just wasting 150 menit, which is berarti berapa tuh? 2 jam. Yep. Sedangkan kita kerja 8 jam, 2 jam aja udah habis. Jadi salah satu itu kita mesti benar-benar kalau lagi waktunya kerja kita fokus. Disitulah kita mesti bisa mengatur kalau di kantor gitu ya, saat mana yang kita tuh nggak boleh diganggu. Misalnya dari pagi jam 9 sampai jam 11, ya tolong bilang sama teman-teman, atau kita disiplinkan diri kita, I don't want to be disturbed, karena biar saya bisa menyelesaikan kerjaan saya itu. Nah setelah itu kalau mau meeting, mau ketemu orang, mau apa ya silakan. Tapi kita mesti punya yang namanya me time. Me time-nya kita di dalam kerjaan kita tuh kapan? Kalau enggak, nanti emailnya overflow. Kita kerjain emailnya nanti malam. Nanti kita ngerjainnya nanti yang lain-lain. Itu yang pertama, yang mungkin paling gampang untuk bisa segera kita terapkan. Yang kedua, tadi kan saya cerita, kalau kita bicara tentang waktu adalah uang, kita tuh tidak boleh juga seolah-olah waktu itu equal dengan uang, nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa lebih punya banyak waktu, sehingga kita bisa bekerja, mungkin bisa punya investasi di mana, lebih bisa belajar, lalu kita bisa punya banyak uang. Nah, ada satu hal adalah tadi kita cerita, kita itu sebagai yang bertanggung jawab bekerja, entah yang wanita atau yang prianya, kita jangan males untuk bertumbuh. Karena saya punya banyak pengalaman ya, waktu sales gitu. Kalau di dunia sales, dunia marketing, saya tuh memang sangat menyukai. Jadi baca bukunya pun saya pasti banyak baca buku, lebih banyak tentang sales and marketing, tentang presentation, saya pasti baca. Saya tuh suka banget. Kalau ada orang lagi presentasi, ada orang lagi apa, saya pelajarin tekniknya dia, cara ngomongnya. Saya nonton kalau TED Talk itu gimana cara ngomongnya, bagaimana mendeliver 7 minutes, 5 minutes, mau 3 minutes, atau kalau lagi di dalam dibilangnya itu elevator speech ya kan, di dalam lift 1 menitnya seperti apa. Saya tuh sangat passionate, saya belajarin itu semua. Nah, ketika tim saya
ngelihat saya kalau lagi presentasi, mereka selalu bertanya, Pak, Bapak bisa kok Pak, closingnya begini. Itu bukan karena jam terbang, bukan. Karena memang saya mau improve skill saya. Nah, saya challenge mereka. Nah, kalau kamu mau mengerjakan sesuatu lebih cepat, berarti skill kamu harus naik. Nah, inilah saya mau nantang pada para viewers di sini juga. Kita mesti selalu bertumbuh, jangan males. Karena kalau kitanya skillnya naik, saya yakin kerjaan-kerjaan yang harusnya dilakukan tadinya 3 jam, pasti lebih selesai 1,5 jam, pasti jadi 1 jam. Nah, dengan adanya itu, secara by product, saya rasa kita pun pasti akan menjadi lebih banyak ada waktu luang. Even sampai sekarang pun, saya juga masih terus belajar, saya ngambil sertifikat online lah, ngambil dari sini lah, ngambil itu gitu. Jadi selalu saya mau belajar bagaimana biar bisa lebih efektif gitu. Yang terakhir mungkin ya paling saya berbicara tentang ini ya, berbicara tentang prioritas. Sekali lagi tadi saya bilang, semuanya pasti penting. Tapi mana yang benar-benar urgent gitu di saat itu. Kalau memang saat itu lagi urgent dan di saat itu udah lagi kayak kebakaran, kita mesti turun, nah that's when we have to do it. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal important, pasti semua important. Nah itu tinggal kita bagi-bagi tugas, kita delegasi, sehingga kita bisa punya waktu. Ada salah satu pertanyaan yang di sini yang saya ingat itu, kapan gitu saatnya kita perlu quit dari perusahaan kalau atau pilih lagi gitu ya, Bro Andy ya. Sebenarnya menurut saya sih keluarga is very important karena itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau uang hilang, kita masih bisa cari lagi. Entah baliknya 10 tahun, 5 tahun, tapi money is just money. Kita bisa selalu, tapi kalau waktu kita nggak bisa. Kalau anak udah besar, momen itu hilang gitu kan. Keluarga, I think kalau udah sampai kita sampai harus sacrifice our family, I think it's also not worth it gitu. Saya rasa masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa happy, yang juga kita nggak perlu sacrifice our family. Tapi pokoknya kalau udah sampai harus sacrifice our family, I don't think it's worth it gitu. Mungkin beberapa tips itu ya, Bro Andy ya. Mungkin ya kalau ada pertanyaan yang lain, saya bisa bantu jawab, saya akan jawab gitu. Wow, ini pembicaraan yang sangat menginspirasi sekali buat sahabat keluarga yang mungkin saat ini sedang juga bergumul nih. Ada beberapa tips penting tadi yang diungkapkan tentang bagaimana kita perlu disiplin di dalam bekerja, harus terus bertumbuh dan tetap keluarga itu menjadi sebuah prioritas yang penting juga untuk setiap kita. Nah, berhubung waktu sudah mau habis nih Pak, kita sudah 30 menit nggak berasa kita jalanin live IG kita. Mewakili Familyverse Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rionald dan tentunya sahabat keluarga yang join malam ini juga sangat-sangat mendapatkan berkat lewat pembicaraan hari ini. Kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin merasa tips-tips tadi atau topik hari ini tuh sangat bermanfaat untuk bisa di-sharingkan kepada orang lain, kami nanti akan posting live IG kami malam hari ini di IGTV-nya Familyverse Indonesia. Jadi kapan-kapan setiap waktu sahabat keluarga bisa pantengin, tetap bisa ngikutin live IG kami dan diberkati oleh banyak tips-tips menarik juga masukan-masukan yang baik yang disampaikan oleh Pak Leonard di dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi thank you Pak Leonard. Maybe kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol lagi di Instagram Live atau mungkin di webinar kali ya. Menarik banget nih ngomongin soal karir soalnya ya. Sekali lagi thank you dan terima kasih sudah menjadi berkat bagi begitu banyak orang di dalam kesempatan malam hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga juga sahabat keluarga di rumah. Selamat malam, selamat menikmati waktu bersama keluarga dan tetap ingat bahwa keluarga itu adalah prioritas di dalam kehidupan kita dan mereka adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Terima kasih, selamat malam Pak Leonard, selamat malam sahabat keluarga. Bye-bye.